Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Bagaimana hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa lagi dengan Kak Ferry di sini untuk pembahasan soal matematika yang banyak di request oleh siswa-siswa kita di AK Bimbingan Belajar ya, untuk membantu juga rekan-rekan teman-teman yang lain juga, yang kita saling berbagi ilmu ya, saling berbagi pengetahuan juga. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perbandingan senilai dan berbalik nilai kelas 7. Silahkan disiapkan catatannya dan silahkan ditonton sampai selesai videonya ya. Sebelum mulai, kita awali dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafian wa amalan bahullah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang baik dan rizki yang bermanfaat. Baik, langsung saja soal nomor 1. Ayah akan membagikan uang sejumlah Rp240.000 kepada Amir dan Budi dengan perbandingan 3 untuk Amir dan 5 untuk Budi. Tentukan jumlah uang yang diterima masing-masing. Baik. Karena di sini ada kata-kata jumlah ya, nih jumlah, maka pembandingnya yang ini harus kita jumlah. Berarti 3 tambah 5 adalah 8. Nah, itu yang akan jadi pembagi dari keduanya ya. Maksudnya gimana, Kak? Nih, kita lihat ya. Amir 3, Budi 5. Jumlah uang mereka 240.000. Jadi kalau dikumpulin uang Amir sama uang Budi itu jumlahnya 240.000. Nah, kita disuruh cari masing-masing duit Amir dan Budi berapa gitu kan. Berarti uang yang diterima Amir adalah, tadi pembandingnya berapa Amir? 3. Good. Lalu Budi berapa? 5. Berarti kita cari yang Amir dulu ya. Amir berapa tadi? 3. Oke. 3/8. Nah, 8-nya dari mana, Kak? Itu tadi pembandingnya, karena ada yang ditanyakan jumlah, berarti pembandingnya juga kita jumlah. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi uang Amir adalah 3/8 dikali 240.000 sama dengan 90.000. Good. Lalu uang yang diterima Budi berapa, Kak? Uang yang diterima Budi kita lihat pembandingnya berapa? 5. Good ya. Dibagi berapa? Dibagi 8 ya. Tadi dari hasil 3 tambah 5 tadi, baru dikali total uang mereka 240 sama dengan 150.000 ya. Nah, ini catatannya diingat, angka 8 didapat dari 3 ditambah 5. Kenapa? Karena ada kata-kata jumlah. Kalau selisih itu dikurang baru ya. Awas jangan tertukar. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Perbandingan uang Amir dan uang Budi adalah 2/3. Sementara itu perbandingan uang Budi dan Cici adalah 4/5. Jumlah uang mereka ya itu 3.500.000. Maka banyaknya uang Amir adalah, nah ini yang ditanyakan si Amir doang. Tapi uang 3.500.000-nya itu milik mereka bertiga. Jadi sebenarnya uang Amir berapa? Oke. Kita masuk ke pembahasan. Terdapat 2 perbandingan yang terpisah ya pada soal ini. Nah, kita jadi pakai langkah yang pertama dulu. Nah, ada Amir, ada Budi, ada Cici ya. Budi di sini pembandingnya terhadap 2 orang itu ada angka 3 dan ada angka 4. Gampangnya itu kita cari KPK-nya ya antara 3 dan 4 sehingga dapat angka 12 ya kan. Maka pembandingnya pertama kali ya itu dikali 4, yang kedua dikali 3. Jadi dibalik aja. Aduh, bingung Kak maksudnya. Nah, ini ya, angka ini nih. Itu kan KPK-nya 12, 3 sama 4 itu.
Gimana caranya supaya jadi 12 gitu kan? Berarti 3 dikali 4, 4 dikali 3. Tapi bukan hanya pembandingnya saja, tapi ada seluruh angka di sini dikalikan 4 dan 3. Akhirnya didapat Amir yang tadinya 2 jadi 8 karena dikali 4, ya kan? Terus Budi jadi 12. Tadinya 3 kan 3 dikali 4 ya, jadi 12. Terus yang bawahnya sama Budi itu jadi 12 juga. Nah, yang si Cici ini 5 dikali 3 ya, jadi 15. Nah, setelah itu dapat pembanding baru nih ya. Maaf ya. Dapat pembanding baru yaitu 8, 12 dan 15. Dari mana sih, Kak? Ini, dari yang ini ya. Oh iya iya iya. Baru setelah itu kita jawab pertanyaannya. Jadi uang Amir besarnya berapa? Kita lihat si Amir ini pembandingnya jadi berapa di sini? Adalah 8 ya. Karena ditanyakan jumlah berarti 8 ditambah 12 ditambah 15 dikali uang mereka semua. Sehingga dapat pembandingnya 8/35. 35 dari mana? Dari perjumlahan semua perbandingannya. Jadi 8/35 dikali 3.500.000. Ini jadi hasilnya adalah 800.000. Jadi uang si Amir itu ada 800.000 ya. Oke, good. Kita masuk soal berikutnya. Nah, sebuah mobil balap menempuh 60 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 180 km? Oke, logikanya gini ya. Semakin jauh, semakin lama atau semakin dekat. Kalau 60 km aja 30 menit, bagaimana kalau 180 km? Nah, cara mudahnya ya. Logikanya ya, tadi udah dapat. Nah, berarti cara mudahnya adalah perkalian ya, silang ya. Jadi T/30 sama dengan 180 dikali 60. T sama dengan 180/60 dikali 30 sama dengan 3 dikali 30 sama dengan 90 menit ya. 90 menit itu berapa jam? 1,5 jam. Oke. Atau mau yang gampangnya itu gini ya. 60. Oke, kita cari yang nyata nih. Oke. 60 per 180 sama dengan ini 30. Nah, 180 ini berapa kalinya 60 ini berapa kalinya 180? Berarti 3 kalinya kan? 3 kalinya. Nah, kalau ke sini 60 ke 180 aja 3 kalinya, berarti di sini juga harus 3 kalinya juga. Ya. Berarti 30 dikali 3 sama dengan berapa? 90 sama enggak? Nah, ya terserah mau pakai yang mana, yang atas atau yang bawah. Sama aja, yang penting jawabannya betul. Lanjut soal berikutnya. Kita kejar tayang. Ayah Charlie hendak membangun sebuah rumah yang akan dikerjakan oleh 25 pekerja dengan perkiraan waktu selesai 60 hari. Jadi 25 pekerja itu selesainya 60 hari gitu ya. Jika pekerja tersebut dilakukan oleh 45 pekerja ya, pekerjaan tersebut dilakukan oleh 45 pekerja, perkiraan dalam berapa hari pekerjaan itu selesai. Kalau 25 pekerja aja 60 hari ya. Kalau 45 pekerja selesainya lebih lama atau lebih cepat? Udah pasti lebih cepat ya. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Maka dapat kita bandingkan H itu hari ya, hari per 60 sama dengan 25/45. Jadi berapa hari perkiraannya kalau dikerjakan oleh 45 orang?
Berarti di sini adalah 25 per 46 dikali 60. Jadi perkiraannya adalah 37,5 hari. Ya berarti sekitar sebulan lebih 6,5 hari lah ya. Jadi 37,5 hari. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 140 karyawan ya. Jika proyek tersebut dipercepat penyelesaiannya, maka agar dapat diselesaikan dalam waktu 7 bulan, banyak karyawan yang harus dikerjakan berapa nih? Nah, berarti harus lebih banyak atau lebih sedikit, atau kurang berapa orang ya? Berarti lebih banyak ya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus yang 9/7 sama dengan X. X ini adalah total orangnya yang harus dipekerjakan ya, per 140 ya. 140 itu adalah pekerja yang sudah ada ya. Jadi X sama dengan 9 dikali 140 dibagi 7 ya. Jadi dapat 180. Nah, kita sudah ada 140 nih tadi. Tapi kalau mau selesai dalam 7 bulan, kita harus punya pekerja 180. Nah, jadi kurangnya berapa? 180 dikurangi 140 sama dengan 40 orang. Nah, berarti pekerja yang harus ditambahkan adalah 40 orang ya. Jadi perbandingan itu sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu karena kita tidak mau mempelajarinya dengan serius. Sip. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga semua bisa dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan diputer-puter lagi videonya ya kan. Simak-simak lagi videonya, di reply lagi sampai berapa puluh kali pun tidak masalah. Oke, ini sangat bermanfaat. Silahkan. Mungkin itu saja dari KPRI. Terima kasih untuk pembahasannya hari ini. Semoga adik-adik semua bisa mengerjakan soal ujiannya dengan mudah ya. Jangan lupa minta doa restu orang tua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.